Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue yang seperti biasa akan membahas seputar investasi khususnya di cryptocurrency. Nah, ini mulai dari trading, fundamental dan semuanya gue bakal bahas di sini. Dan di sini langsung aja gue mau share sama kalian, menurut gue ini bisa jadi opportunity di mungkin 1 sampai 2 minggu ke depan atau bahkan lebih, ya gue nggak tahu, tapi nanti gue bakal berikan outlooknya ke kalian karena ada satu chart yang nampak sangat menarik dan menurut gue punya probabilitas yang sangat menarik untuk kita untuk kita bisa make profit dari situ. Tapi pertama untuk Bitcoin sih, gue nggak bakal banyak update lah ya, karena seperti yang gue katakan dari 1-2 minggu lalu sampai 3 minggu lalu lah ya, gue bilang range-nya masih di sekitar sini. Kemarin kalau kalian nge-short dari sini, well kalian pasti akan profit dengan sangat baik, tapi gue pribadi nggak nge-short Bitcoin, tapi gue nge-short beberapa kripto, khususnya alts yang memang sudah membuat pergerakan lebih impulsif gitu, karena untuk Bitcoin menurut gue risk reward-nya sangat-sangat menarik. Kalau kalian short dari sini pun itu tuh cuman profitnya cuman sekitar tuh 6%, kurang menarik sekali menurut gue. Jadi gue pribadi nggak entry short di Bitcoin, cuman Bitcoin tetap menjadi patokan gue untuk pergerakan dari most alts gitu ya kira-kira, dan khususnya untuk siklus gitu. Jadi untuk Bitcoin outlook gue belum berubah, gue masih consider ranging ini masih akan play out untuk beberapa waktu ke depan. Dan ada possibility bahkan untuk take out di sini menurut gue ngeliat di sekitar 23.900 ya. Jadi gue nggak bahas teorinya, tapi gue dulu pernah belajar satu teori namanya DCC, different color candle ya. Jadi kalau kalian lihat nih, sorry, ini kan simpelnya gini, gue nggak jelasin terminologinya ya, cuman kan simpelnya ini kan ada green candle 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2 gitu ya, ada 4 green candle dan ada 2 green candle, tapi di tengah-tengahnya ada red candle sendiri ya, yang mana red candle-nya itu low-nya itu belum ke-retest. Jadi low-nya yang di sini nih ya belum ke-retest sama intinya ke-retest sama color candle di sebelahnya kira-kira gitu. Jadi katanya ini tuh kayak satu trap lah ya, yang kalau menurut teori tersebut kayak satu trap di market yang eventually ini bakal ke-tag gitu. Kira-kira seperti itu. Gak tahu kapan, tapi ya kita lihat aja sama-sama apakah nanti tiba-tiba ada FUD dan tahu-tahu level ini ke weak, ya kita lihat aja sama-sama ya. Gua masih memantau jujur aja. Ini untuk Bitcoin by the way. Terus ada satu yang gue mau tunjukin sama kalian, ini alts ya yang sangat-sangat menarik sekali menurut gue, yaitu Loom ya. Loom ini kalian bisa lihat, buah ini udah kayak scam pump yang luar biasa ya. Gue buka kontraknya aja lah ya, perpetualnya aja langsung di 0,37. ini udah bayangin dari kira-kira gak sampai sebulan up-nya sudah 6 kali lipat ya. Obviously menurut gue ini tuh suatu scam pump lah ya. Sekali lagi gue bilang ini tuh scam pump. Jadi kayak gue nggak pernah consider pump seperti ini akan survive, akan bertahan. Gue balik ke spotnya supaya kita dapat perspektif yang lebih luas gitu ya. Gue nggak consider pump seperti ini akan bertahan, dia akan long lasting, nggak mungkin tuh. Bahkan kalau di spot marketnya yaitu sudah 12x, bayangin dari bulan Agustus. Jadi kira-kira 2 bulan saja sudah naik sebanyak 12 kali lipat ya. Menurut gue ini pasti akan sangat jenuh ya. Cuman sekali lagi nih teman-teman, gue cuman mau bilang sebetul-betulnya nggak akan ada satu teori, nggak akan ada satu konsep yang bisa mengukur kira-kira ini bakal shortnya triggernya di mana, mau pakai Fibonacci kayak, mau pakai support and resistance kayak. Menurut gue sekali lagi ya, gue pernah bilang di beberapa video lalu kalau nggak salah ya, in my personal opinion ya, technical analysis itu akan jauh lebih valid jika marketnya liquid ya. Tapi kalau marketnya non liquid ya itu susah sekali gitu, karena kan pada dasarnya technical analysis ini nih ibaratnya gini nih, seluruh trader di luar sana juga melihat chart yang sama ya, hopefully di satu pattern tertentu, di level psikologi tertentu, harapannya kan semua orang nge-trigger action yang sama gitu. Contoh, berdasarkan teori mestinya ini ada di resistance. Nah, kita berharap semuanya nge-trigger short atau menjual gitu ya, supaya harganya drop gitu. Atau ini lagi di support. Nah, kita berharap
semuanya trigger buy atau long supaya harganya bergerak naik. Sebenarnya kan itu gitu. Jadi bukan apa ya, yang ngegerakin market ini kan tetap traders gitu loh, tetap market maker, tetap retail gitu. Jadi nggak bisa kita pakai teori technical analysis untuk market yang tidak liquid ya. Karena menurut gua market-market yang tidak liquid ya itu sangat rentan dengan manipulasi dari market maker. Contoh ya, gue sangat meyakini Loom ini manipulasi. Ya, Loom pergerakan chart seperti ini udahlah, ini tuh manipulasi daripada market maker gitu. Entah exchange-nya kah atau memang MM-nya si Loom ini yang tarik supply and then buang barang gitu ya, beliin barang di market supaya memancing para retail untuk masuk gitu loh. Sebenarnya itu aja sih teorinya gitu. Dan gue berpikir kalau misalnya kripto yang kapitalisasi pasarnya di bawah 1 miliar US dollar itu buat gue sangat rentan dengan manipulasi gitu, karena ya gitu, terlalu ringan, gampang dimanipulasi oleh market maker gitu. Tapi yang memang sizingnya sudah jauh lebih besar, apalagi sudah di atas 5 miliar dolar atau bahkan Bitcoin yang sudah sampai ratusan miliar gitu ya, itu akan jauh lebih sulit untuk dimanipulasi oleh para market makers gitu. Walaupun ya tetap ada-ada aja gitu. Kadang-kadang kan kalian bisa ngelihat perbedaan gitu di masing-masing exchange. Ada week tertentu gitu yang kadang-kadang bisa terjadi di exchange tertentu gitu ya. Itu bisa aja dimanipulasi sama exchange-nya gitu. Tapi kita ngomong general, itu akan lebih sulit lah untuk dimanipulasi gitu. Nah, kayak Loom seperti ini, lu mau pakai teori support and resistance, lu mau pakai teori MACD, mau pakai moving average, mau pakai RSI, ya terlalu sulit lah ya. Cuman kita lihat aja gitu. Basically kan sebetulnya kita ngomong RSI, ini kan kita lebih banyak ngobrol soal momentum ya. Momentum daripada pergerakan harga. Apakah pergerakan itu sudah kehilangan, kayak gini nih, gue bilangnya nih kayak misalnya lu lari nih ya, lu udah kehilangan nafas atau belum gitu, ngerti kan? Kan kadang lu misalnya lari terlalu cepet gitu ya, lu udah ngap di tengah jalan, akhirnya jadi gini contohnya nih ya, ini gue pakai perumpamaan kalau untuk gue ngebaca MACD dan RSI itu perumpamaannya seperti apa. Misalnya gini, gue lari sprint 1 menit gitu ya, masih kuat gitu ya. Terus di sprint berikutnya gue lari sprint lagi, ya udah mungkin nafas gue cuman kuat gak sampai 1 menit, cuma 30 detik, and then gue udah stop gitu ya. Gue bener-bener consider kalau teman-teman memahami MACD, RSI, ya sebetulnya kalian harus pakai logika seperti itu aja gitu ya. Semakin besar time frame-nya, menurut gue tingkat akurasinya atau probabilitanya akan semakin tinggi untuk bisa play out gitu ya. Jangan kejebak oleh MACD, RSI yang cuma 15 menit, 1 jam, itu buat gue akan lebih sulit untuk kalian bisa dapetin tingkat akurasi yang baik gitu ya. Idealnya menurut gue di 4 jam sampai 1 hari ya. 4 jam itu adalah untuk mencari titik awalnya ya, and then kita cari mungkin some confirmation di 1 day-nya gitu loh. Nah, tapi itu gue nggak mau bahas lebih dalam, cuman kita bisa lihat nih kalau misalnya berdasarkan RSI 4 hour-nya, gue melihat di sini sudah mulai kehilangan udah kehilangan nafas lah ya. Di sini udah flat, sementara di sini masih naik gitu ya. Jadi secara pribadi ya, kalau gue nih ya, sekali lagi yang akan gue lakukan adalah gue tentu akan menunggu sampai weekly candle-nya ini berhenti nafas dulu ya. Kan kalian bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 weekly candle kenaikannya gila-gilaan, dan weekly candle yang sekarang ini naiknya paling gila. Kalian lihat nih ya. Sampai dilihat di sini nih sampai dengan 137% ya. Kalian bisa lihat naik 105, 26, 105, terus ada 49, 26 dan 138 ya. Biasanya sih, sekali lagi biasanya sih ya, di momen-momen seperti inilah bisa jadi di candle weekly berikutnya dia akan kehilangan momentum. Ya, sekali lagi bisa jadi di next weekly candle dia akan kehilangan momentum. Tapi secara pribadi, gue akan tunggu konfirmasi terlebih dahulu. Gue akan tunggu weekly candle-nya close terlebih dahulu. Jika weekly candle-nya close
dinantikan jam 7 pagi, mungkin ya di hari Senin lah kita bisa mencari satu opportunity untuk bisa trigger our short position, kira-kira seperti itu ya. Ini gue ngelihat di perpetual contractnya Binance ini baru listing, gue buka yang Bybit aja ya. Anyway guys, gue itu trade dengan Bybit sekarang mostly ya. Jadi kalau teman-teman mungkin mau join trading team gue dan dapat insights trading gue, kalian bisa sign up menggunakan referral code gue, ada linknya di description, kalian bisa sign up gitu ya. Nanti untuk semua yang sign up dengan link di bio gue akan bikinin satu grup Telegram khusus, dan gue akan share mungkin berbagai call to action yang gue jalanin atau outlook market yang juga gue outlook market gue lah ya, kira-kira untuk private groupnya gitu. Nah, kalian bisa lihat nih ya, gue baru lihat nih 1 hour-nya ini udah mulai terjadi manipulasi kembali nih, kalian bisa lihat nih ya, jebret-jebret kayak gini ya. Gue jadi bilang sama kalian ya, nih gue jangan-jangan trigger gue udah kena nih. Gue tuh tadi tuh buka short position di 0,04 gitu. Lumini, oh bener lu udah ke trigger di 0, jadi gue tuh buka di 0,4 karena ya psikologis aja sih gitu kan. Tadi terakhir tuh masih di 0,37 terakhir gue lihat ya, jam beberapa jam lalu tuh sekitar 0,3637, dan ya udah gue iseng aja trigger small short position di 0,4 nih, dan ini udah ke trigger, kalian bisa lihat ya. Oh ini bukan yang ini nih, kalian bisa lihat nih, gue tunjukin aja sama kalian nih ya. Kalian bisa lihat di sini, kelihatan nggak tuh? Entry price gue 0,4000000, ini benar-benar ke trigger dengan sempurna. Tuh, udah kelihatan ya 0,4. That's it. Jadi sebenarnya gue pakai ya psikologis aja sih sebetulnya. Kayak menurut gue tadi kan 0,3 something gitu. Ya udah gue trigger aja di 0,4. Dan menurut gue, sepengalaman gue, sekali lagi ya, sepengalaman gue, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kadang-kadang tuh masih bisa nge-wick sampai 10% gitu loh. Jadi dari 0,4 bisa jadi masih nge-wick sampai 0,43, 0,44. Tapi since gue masuk masih sangat small position, gue nggak akan ragu untuk tambah posisi lagi, very small position lagi di sekitar 0,43 atau 44 kalau memang dia tembus lagi. Cuman gue remind sama kalian ya, trade seperti ini idealnya kalian hanya menggunakan less than 1% dari total sizing kalian, karena ini tuh high risk high reward ya. Kalau kalian terlalu agresif dan pakai misalnya sampai dengan 50%, 20% full leverage, ya udahlah, siap-siap ya. Lu bisa tahu-tahu dapat surat cinta lo dari exchange-nya gitu. Nih gue kasih tahu ya, gue pribadi kalau kalian lihat ya, itu cuma less than 1%, udah gitu leverage gue juga cuma 10 gitu. Karena gini, gue itu trading, mindset gue adalah gue benar-benar untuk exercise gila-gilaan di sepanjang bear market ini ya. Trading gue tuh pure untuk exercise, syukur-syukur gue bisa profit gitu. Nanti profitnya gue itu adalah di kapan? Bull market. Gue berkali-kali katakan, trading yang paling profitable itu adalah di bear market dan di bull market ya. Sideways market waktunya latihan. Jadi untuk tahun ini udah dari awal tahun gue bilang, kalau teman-teman follow dari awal tahun, gue udah bilang sideways market buat gue waktunya latihan ya. Ini latihan setup, latihan psikologis, latihan skill kalian gitu. Kalian bisa tahu seberapa jago kalian bisa cek win rate kalian, yaitu latihannya di sideways market. Kalau di bull market atau bear market, jika menurut gue peluang untuk menang, peluang untuk make profit itu jauh lebih baik ketimbang di sideways market. Sehingga untuk tahun ini gue sangat jaga capital gue bener-bener jaga resiko gue nggak over leverage. Mostly semua posisi capital gue, semua dana gue gunakan untuk akumulasi kripto yang memang gue punya potensi, menurut gue punya potensi sangat baik gitu. Jadi gue masih fokus akumulasi, dan gue memang ada posisi yang gue alokasikan untuk trading, tapi mindset gue latihan. Kalau bisa profit ya syukur banget, tapi kalau nggak ya sudah, ini latihan gue. Tapi gue akan make money gila-gilaannya, dan gue akan sangat agresif justru di bull market gitu. Gue akan lebih agresif untuk entry long, kira-kira seperti itu. Anyway guys, itu outlook yang gue mau share sama kalian. Menurut kalian gimana? Let me know in the comment section. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan juga. Oke, feel free. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.